Mengutamakan pengenalan akan Kristus. Refleksi pagi 1841. Seberapa berharganyakah pengenalan akan Kristus Yesus bagi Rasul Paulus? Mari lihat Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, bagi Rasul Paulus tidak ada apapun di dunia ini yang lebih berharga dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan akan Kristus Yesus inilah yang terwujud dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga di Matius 13 ayat 44 dan 45. Mengenal Kristus memang hal terbaik dalam hidup. Saudara-saudara, berbagai godaan dunia seperti kekayaan dan nafsu kedagingan sering menyebabkan orang percaya untuk tidak mampu melihat apa yang paling berharga dalam kehidupan ini. Nilai-nilai kerajaan Allah yang tumbuh karena seseorang makin mengenal Kristus menjadi hal yang tidak diprioritaskan, bahkan diabaikan. Nilai-nilai dunia serta cara-cara tidak benar kemudian justru menjadi pegangan hidup orang percaya. Akibatnya, nilai-nilai kerajaan Allah menjadi dilecehkan dan kesaksian orang percaya justru menjadi makin redup. Oleh sebab itu, marilah kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Kristus. Jadikanlah Kristus yang utama dalam hidup kita. Tidak bertumpu pada kebenaran sendiri. Refleksi pagi 1842. Rasul Paulus rela melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah demi pengenalan akan Kristus. Dalam cara pandang itu, bagaimana ia melihat masa lalunya? Mari lihat Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara, sebagai seorang Farisi, Rasul Paulus membenarkan diri karena melakukan hukum Taurat. Setelah mengenal Kristus, ia kemudian mendasarkan imannya pada anugerah dalam Yesus Kristus. Inilah dasar kebenaran yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Saudara-saudara, Perjanjian Lama telah menunjukkan bahwa walaupun bangsa Israel telah dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya dan diberi tuntunan hukum Taurat, tetapi bangsa Israel tidak mampu melakukan perintah Taurat, bahkan mereka memberontak terhadap Allah. Di dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah menjalankan rencana agungnya sebagai jalan keluar atas permasalahan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah dasar kebenaran iman bagi kita sebagai orang percaya. Marilah kita perteguh iman percaya kita di atas dasar kebenaran melalui anugerah darah penebusan Yesus Kristus saja. Janganlah sampai kita digoyahkan dan menyimpang dari kebenaran hakiki ini.
Menilik kehendak hati. Refleksi pagi 1843. Apa hal utama yang dikehendaki Rasul Paulus dalam hidupnya? Mari lihat Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, setelah Rasul Paulus bertobat dan mengenal Kristus, hidupnya diperbaharui di dalam Tuhan. Hal utama yang dikehendakinya adalah mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan dan kematian adalah kerinduan Rasul Paulus, sehingga ia tidak takut untuk menderita demi Kristus. Saudara-saudara, penderitaan dan kematian adalah hal yang sangat dihindari oleh manusia. Tetapi bila seseorang betul-betul menempatkan pengenalan akan Kristus itu sebagai hal utama dalam kehidupannya, maka ia tidak akan takut dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan seberat apapun. Fokus kehidupan kepada Kristus akan mengubah bagaimana ia menjalani kehidupannya. Hanya saja dalam kenyataannya, fokus kehidupan orang percaya seringkali justru terarah kepada berbagai hal-hal yang tidak dikenan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan terus berupaya untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kiranya Allah dipermuliakan baik melalui kehidupan maupun kematian kita. Hidup berfokuskan Kristus. Refleksi pagi 1844. Rasul Paulus mempunyai kerinduan besar untuk mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Apakah kerinduan Rasul Paulus itu sudah tercapai? Mari simak Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, kerinduan Rasul Paulus untuk hidup demi Kristus itu telah memberikan kekuatan dan arah bagi kehidupannya. Kehidupan dengan fokus yang sangat jelas ini telah memampukan Rasul Paulus untuk hidup dalam sukacita walau menderita. Saudara-saudara, sebuah kehidupan yang fokus pada Kristus adalah sebuah kehidupan yang sungguh berharga untuk dijalani. Karya Kristus di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itulah yang telah menjadi landasan yang kokoh, tidak hanya bagi Rasul Paulus dan para martir di zaman dulu, tetapi juga untuk gereja di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa datang sampai hari akhir nanti. Inilah fokus kehidupan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Hanya saja, dalam kenyataannya, kita sering tergoda untuk hidup dengan fokus kehidupan duniawi yang gemerlap, tetapi mematikan. Karenanya, marilah kita saling mengingatkan dan menguatkan untuk mengejar kehidupan yang berfokus pada Kristus.